Halo semuanya, balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Seperti biasa, Mimin bakal ngebahas alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action yang semuanya pasti keren. Nah, kali ini Mimin akan membahas anime yang agak beda nih. Dari segi animasi, genre juga beda banget dan belum pernah Mimin bahas sebelumnya. Menceritakan tentang Jepang pada masa Edo dan fokus kepada kelompok penculik bernama Lima Dawon. Kita bakal kenalan dengan berbagai karakter yang menarik dan punya cerita yang sangat seru. Judul anime ini adalah House of Five Livers. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung aja masuk ke pembahasannya. Cekidot. Adegan dimulai dengan penyekapan seorang anak laki-laki di sebuah rumah. Yang menyekapnya adalah seorang pria botak bernama Umezeo. Dan satu orang lagi yang menjadi pimpinan yaitu Yaichi. Sambil memahami situasi, Yaichi mengingat masa lalunya. Dulu dia bekerja di rumah keluarga Saegusa. Dia dekat dengan seorang putra bernama Sainoshin yang merupakan anak angkat keluarga Saegusa. Suatu ketika Yaichi membawakan teh kepada Sainoshin dan bilang kalau ibunya yang mengirimkan teh itu. Sainoshin tak percaya ibunya yang melakukan hal seperti itu. Dia juga merasa bahwa sebagai anak angkat dia tidak pernah diterima seutuhnya di keluarga Saegusa. Sainoshin sendiri memiliki luka bakar di punggungnya yang berbentuk seperti daun maple. Sainoshin merasa luka itulah yang membuatnya tidak diterima. Malam harinya, Yaichi bertemu dengan seorang pria bernama Heiza yang hujan-hujanan di depan pagar rumah. Mereka membahas Sainoshin yang semakin hari semakin cerdas. Mereka merasa bahwa Sainoshin akan menjadi penerus yang hebat di keluarga Saegusa. Namun menurut Yaichi, Sainoshin merasa ditolak di keluarga itu karena luka bakarnya. Terlebih ibu angkat Sainoshin tidak pernah bersifat ramah kepadanya. Suatu sore, Sainoshin sedang murung seperti biasanya. Yaichi mendatanginya dan bertanya mengenai keadaan Sainoshin. Saat itu Sainoshin berkata bahwa ibu angkatnya memberi luka bakar di punggungnya. Yaichi pun tidak membenarkan hal tersebut. Namun menurut Sainoshin, ibu angkatnya sangat menyukai keindahan. Dan luka di punggungnya sangatlah tidak indah. Yaichi pun mengajak Sainoshin ke bawah pohon maple yang sudah mulai berguguran. Yaichi berkata bahwa luka bakar di punggung Sainoshin menyerupai daun maple yang sangat indah. Tak lama kemudian, seorang pegawai keluarga itu datang dan mengabarkan kalau ibu angkat Sainoshin ternyata sedang mengandung. Mendengarnya, Sainoshin merasakan akan semakin ditolak di keluarga itu. Adegan kembali ke masa kini. Yaichi yang penampilannya sudah sangat berubah dari masa lalunya sedang mempertimbangkan untuk menyewa Ronin. Ternyata pihak lawannya telah menyewa Ronin sehingga situasi menjadi kurang menyenangkan. Umezeo bertanya kenapa Yaichi mau sampai menyewa Ronin. Yaichi pun menjawab hanya untuk pertunjukan. Suatu siang seorang Ronin bernama Akitsu diberitahu majikannya kalau ia dipecat. Akitsu pun bertanya kenapa ia dipecat padahal baru beberapa hari bekerja. Awalnya majikannya tak mau menjelaskan secara detail. Namun akhirnya dia berkata bahwa Ronin baru sudah dikirim dan lebih bisa diandalkan. Akitsu pun pergi dengan perasaan murung. Dia kembali ke tempat tinggalnya yang sempit dan sangat sederhana. Dia sendiri adalah seorang samurai yang sudah diberi kebebasan oleh tuannya, kemudian menjadi Ronin. Setelah menjadi Ronin, Akitsu pergi ke kota Edo untuk mencari hidup yang lebih baik. Suatu siang, Akitsu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun pekerjaan yang ada hanyalah semacam buruh. Akitsu pun menolaknya karena dia adalah pendekar pedang. Dia pun berjalan dengan lesu di sekitar kota. Sampai akhirnya dia melihat Yaichi yang sedang bersama dengan seorang geisha dan memakan kue bola. Yaichi menatap mata Akitsu dan Akitsu langsung lari kocar-kacir menjauh. Dia berhenti di sebuah sudut kota dan penasaran kenapa dia lari seperti melihat Yakuza. Dia beristirahat sambil membayangkan memakan kue bola. Tak lama kemudian, Yaichi datang ke depannya sambil menawari kue bola. Yaichi kemudian mengajak Akitsu untuk makan di sebuah kedai. Di sana Yaichi bertanya, kenapa Akitsu bisa menjadi Ronin? Akitsu pun menjelaskan kalau dia diberi kebebasan oleh tuannya. Setelah itu Yaichi bilang kalau orang yang tidak bahagia sangat tidak cocok untuk tinggal di Edo. Yaichi kemudian bilang kalau dia menyewa jasa Akitsu untuk pengawalan. Dia bilang kalau sedang terlibat masalah dan butuh pengawal untuk menjaganya. Akitsu belum memberi jawaban apakah dia bersedia atau tidak. Seperginya dari kedai, Akitsu menabrak sekumpulan Ronin di jalan. Dia pun diomeli para Ronin itu sehingga Akitsu langsung gugup dan tampak takut. Yaichi kemudian bilang bahwa Akitsu selalu melihat ke atas saat berjalan dan tidak menganggap Ronin rendahan seperti mereka. Setelah mengatakannya, Yaichi pun pergi dengan santai. Melihat ketenangan Yaichi, Akitsu pun tertarik dengannya. Dia mengejar Yaichi dan bertanya apa masalah yang sedang dihadapi. Yaichi tak memberitahukan masalahnya secara detail. Setelah itu, Akitsu pun setuju untuk menerima pekerjaan dari Yaichi. Dia pun bersumpah untuk tidak menarik kata-katanya. Suatu malam, Yaichi mengajak Akitsu pergi ke suatu tempat. Mereka akan bertemu dengan orang yang bermasalah dengannya. Yaichi bilang kalau orang itu menyewa Ronin.
sehingga Aketsu hanya perlu berdiri di belakang Yaiji untuk menakut-nakuti. Tak lama kemudian seorang pria muncul. Awalnya dia tampak seorang diri, namun kemudian muncul dua ronin yang mengancam Yaiji. Saat itu Yaiji menarik pisaunya, namun ditahan oleh Aketsu. Setelahnya Aketsu menarik katananya, kemudian maju dan mengajar kedua ronin itu. Tak terduga-duga Aketsu sangat kuat sehingga kedua ronin langsung kabur kocar-kacir. Yaiji pun bertanya Aketsu dibebaskan tuannya jika dia memiliki kekuatan sehebat itu. Namun saat mendengarnya Aketsu langsung gugup. Ternyata dia sangat pemalu dan tidak suka menjadi sorotan. Yaiji pun sadar kalau masalah Aketsu adalah kepribadiannya. Tak lama kemudian Yaiji pun mengurusi pria di depannya. Pria itu langsung meminta maaf dan memberikan uang tebusan. Yaiji dan Aketsu pun pergi setelah mengambil uang itu. Di perjalanan pulang, Aketsu bertanya mengenai kejadian tadi. Yaiji pun menjelaskan bahwa dia telah menculik putra seorang saudagar dan uang tadi adalah tebusannya. Aketsu terkejut dan bertanya apakah Yaiji adalah orang jahat. Yaiji hanya menjawab kalau dia memang sering menculik orang. Aketsu kembali ke tempat tinggalnya setelah diberi bayaran. Dia masih terkejut karena telah membantu seorang penjahat. Esok harinya Aketsu didatangi oleh geisha yang beberapa waktu lalu bersama Yaiji. Namanya adalah Otake dan ternyata dia juga anggota komplotan Yaiji yang terkenal dengan sebutan kelompok 5 daun. Otake berkata bahwa Yaiji ingin menemui Aketsu. Beberapa saat kemudian Aketsu pergi ke kedai tempat Yaiji berada. Yaiji kemudian tahu kalau Aketsu belum menyentuh uang pemberiannya sama sekali. Setelah makan-makan, Yaiji mengajak Aketsu untuk naik ke atas. Dia bertanya apakah Aketsu mau bergabung dengan 5 daun atau tidak setelah mendapatkan bayaran. Aketsu menolak tawaran tersebut. Karena itulah Yaiji bilang bahwa Aketsu harus dihabisi. Dia mencabut pisaunya dan menempelkannya ke leher Aketsu. Namun beberapa saat kemudian Yaiji bilang kalau dia hanya bercanda. Tujuannya mengundang Aketsu adalah untuk minum-minum sake. Mereka pun minum sampai teler malam itu. Esok harinya Aketsu yang teler dibangunkan oleh Umezo. Tak lama kemudian putri Umezo sekaligus pelayan kedai yang bernama Kino datang menemuinya. Mereka pun membahas mengenai kelompok 5 daun. Aketsu meninggalkan kedai itu. Dia berkeliling kota mencari pekerjaan. Namun tak ada satupun yang cocok untuknya. Suatu ketika dia melihat Yaiji yang sedang menyantai di sebuah jembatan. Aketsu pun mendatanginya. Dia berkata bahwa Kino memberitahunya tentang asal-usul kelompok 5 daun. Dulu Kino pernah diperlakukan buruk oleh putra majikannya. Ayah Kino berniat memberi pelajaran putra majikan Kino. Namun Yaiji malah menculik putra majikan itu. Sebagai tebusan Yaiji mendapat banyak uang dan mengembalikan orang yang dia culik dengan mudah. Setelahnya dimulailah aksi kelompok 5 daun. Menurut Kino, mereka hanya menculik orang-orang dari keluarga buruh. Yaiji pun bilang dia bisa mendapatkan banyak uang menggunakan cara seperti itu. Setelahnya Aketsu malah bercerita bahwa adiknya terlilit banyak hutang di kampung. Karena itulah dia sudah mengirim uang dari Yaiji ke kampung. Namun Yaiji tidak tertarik sama sekali dengan cerita itu. Jika Aketsu ingin banyak uang, maka dia bisa bergabung dengan kelompoknya. Aketsu juga mengagumi kenapa Yaiji bisa sangat tenang dan mudah tersenyum. Yaiji berkata jika Aketsu ingin bisa seperti itu, dia harus bergabung dengan kelompok 5 daun. Malam harinya Aketsu kembali ditraktir di kedai milik Ume. Meski begitu Ume bersifat galak kepada Aketsu. Yaiji meminta Ume untuk bersikap lebih ramah. Namun Ume bilang tidak akan ramah kepada orang yang tak mau bergabung dengan kelompok mereka. Ketika malam sudah larut, Yaiji pun pergi meninggalkan kedai. Karena penasaran, Aketsu pun mengikuti Yaiji. Dia bertanya di mana Yaiji tinggal. Tetapi Yaiji hanya menjawab dia biasa tinggal di kawasan Katsuraya yang merupakan tempat hiburan malam. Setelah itu Yaiji melanjutkan perjalanannya. Aketsu diam-diam mengikuti Yaiji. Sesampainya di Katsuraya, Yaiji langsung disambut banyak sekali perempuan penghibur. Aketsu didatangi oleh seorang perempuan penghibur. Kemudian Aketsu bertanya kenapa orang-orang di sana sangat ramah kepada Yaiji. Perempuan itu pun bilang kalau Yaiji adalah pengawal kawasan itu. Yaiji memang tidak tampak seperti pengawal dan bahkan tidak membawa katana. Selain itu Yaiji juga sering menyamar sebagai tamu yang menginap di rumah bordel. Setelah mendapatkan informasi itu, Aketsu pun pulang ke tempat tinggalnya. Karena terus memikirkan Yaiji, dia tidak memperhatikan jalan. Kemudian menabrak sebuah tiang. Esok harinya karena butuh uang, Aketsu pun mau menerima pekerjaan yang bukan mengawal. Akhirnya dia bekerja sebagai buruh di kota. Meski begitu dia sangat payah dalam bekerja dan sering dimarahi rekannya. Beberapa saat kemudian Yaiji muncul di sana. Dia bilang kalau Aketsu lapar, dia bisa pergi ke kedai Ume dan makan gratis di sana. Malam harinya Aketsu pun pergi ke kedai milik Ume dan makan di sana.
Tanya dia, tetapi Otake Shigeisa juga sedang nongkrong di sana. Ume datang dan memberikan makanan kepada Aketsu. Namun karena ia kesal, ia meletakkan makanan secara asal-asalan sehingga kuah misonya tumpah. Ume pun meminta putrinya yaitu Kinu untuk membawakan kuah miso baru sekaligus mengelap meja. Ume tidak memberikan makanan secara gratis. Sebagai gantinya Aketsu harus menemaninya belanja besok. Aketsu pun menerima penawaran tersebut. Esok harinya dia dan Ume melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat. Mereka mendatangi rumah seseorang yang jauh dari keramaian. Di sana Ume meletakkan keranjang yang selama ini ia gendong. Ternyata isinya adalah seseorang yang diikat dan dibungkam. Aketsu pun kaget dan tidak tahu kalau Ume membawa orang di keranjangnya. Ternyata pemilik tempat itu memang sering membantu kelompok 5 daun untuk merawat para sandera. Sore harinya Aketsu dan Ume pun kembali setelah berbelanja. Sepanjang perjalanan Ume membahas mengenai Yaichi. Ume tidak percaya bahwa Yaichi adalah orang yang baik. Menurutnya Yaichi adalah orang yang cerdik. Aketsu pun bertanya kenapa Ume mau bergabung dengan kelompok itu jika tidak mempercayai Yaichi. Ume berkata bahwa dia memang tidak mempercayai Yaichi, namun dia yakin kepada Yaichi. Malam harinya saat sampai di kedai, Yaichi datang dan memberikan uang hasil tebusan. Secara mengejutkan Aketsu pun diberi bayaran meski tidak berkontribusi apa-apa. Otake kemudian berkata bahwa dia juga tidak melakukan apa-apa namun selalu dibayar. Tugasnya selama ini hanya memunguti daun maple untuk diberikan kepada korban mereka. Esok harinya Aketsu membantu Otake mengumpulkan daun-daun maple kering yang berjatuhan di tanah. Menurut Otake, jika Aketsu bergabung, kelompok 5 daun benar-benar akan beranggotakan 5 orang. Sejauh ini anggotanya adalah Yaichi, Ume, Otake, dan seorang lelaki bernama Matsukichi. Beberapa saat kemudian, Matsu datang dan memberikan tusuk konde kepada Otake. Otake pun meminta Matsu untuk memasangkan tusuk konde itu. Aketsu kemudian seorang diri mengumpulkan daun maple. Tak lama kemudian seseorang samurai muncul dan menghinanya. Samurai itu bernama Yagi dan dia bertanya apakah Aketsu benar-benar pendekar pedang. Aketsu pun berdiri dan membenarkannya. Yagi yang menganggapnya rendah, Aketsu pun memberikan daun maple itu dengan 7 cabang kepadanya. Lantas ia pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian Aketsu pergi menemui Otake. Dia memberikan daun-daun kering yang telah dikumpulkan. Namun Otake berkata bahwa mereka tidak mengumpulkan daun maple dengan 7 cabang. Otake pun membuang daun maple yang tidak sesuai itu. Malam harinya Yaichi sedang melakukan operasi bersama dengan Matsu. Saat itu Matsu berkata bahwa sepertinya korban terbaru mereka tidak jadi melaporkannya ke pemerintah. Setelah itu mereka malah membahas mengenai Aketsu. Yaichi berkata bahwa dia tidak tertarik dengan kepribadian Aketsu dan sangat ingin mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Beberapa hari kemudian, Aketsu akhirnya dipekerjakan di keluarga yang memiliki bisnis beras. Berkat bantuan dari Yaichi, dia direkomendasikan dan mendapatkan pekerjaan itu. Dia pun menjadi pengawal di keluarga tersebut. Sementara itu di kedai Ume, Yaichi sedang mengadakan rapat dengan kelompok 5 daun. Mereka sedang menentukan target berikutnya, dan Yaichi sudah mengirimkan Aketsu untuk menyelinap ke keluarga target. Yaichi tidak memberitahu rencana itu kepada Aketsu, karena jika diberitahu, Aketsu pasti akan menolak. Sementara itu Matsu akan bertugas sebagai pencari informasi mengenai keluarga tersebut. Kelak saat mereka melakukan penculikan, keluarga itu pasti akan membawa Aketsu sebagai pengawal. Dan itu akan mempermudah aksi kelompok mereka. Suatu siang Aketsu sedang berpatroli di rumah keluarga pemilik toko beras. Di sana dia melihat Matsu yang menyamar sebagai pelayan di sana. Meski begitu, Aketsu tidak mengetahui kenapa Matsu ada di sana. Aketsu pun melanjutkan patrolinya dan tak sengaja melihat seorang anak kecil. Saat melihat Aketsu, anak kecil itu bersembunyi. Aketsu pun langsung murung karena ditakuti anak kecil. Namun tak lama kemudian anak itu malah muncul di depan Aketsu. Mereka kemudian bermain di dekat sungai. Anak itu bernama Yotaro. Dia berkata biasanya samurai sangat membuatnya takut. Namun saat melihat Aketsu entah kenapa dia tidak takut. Mereka pun berteman. Sementara itu Matsu ternyata diam-diam mengawasi kedekatan Aketsu dengan calon target yang akan diculik. Beberapa waktu kemudian Matsu berhasil mendekati istri dari pemilik toko beras. Dari perbincangan yang mereka lakukan, Matsu tahu bahwa istri pemilik toko tidak bisa hamil. Dan ternyata Yotaro adalah anak angkat. Menurut rumor, Yotaro adalah anak dari selingkuhan si pemilik toko beras. Matsu pun kembali ke kedai Umi dan memberitahu mengenai hal itu. Karena situasi berubah, maka mereka juga harus mengubah rencana. Esoknya, Umi membuat 2 kue beras kepada Aketsu. Umi meminta Aketsu memberikan kue itu kepada Yotaro. Aketsu pun berterima kasih dan menganggap Umi sangat baik. Siangnya Aketsu bermain bersama Yotaro di dekat sungai. Dia pun memberi 1 kue beras kepada Yotaro dan langsung dimakan. Yotaro pun meminta Aketsu untuk memakan kue beras bersamanya. Aketsu pun setuju dan mereka menikmati kue beras di pinggir sungai. Tak lama kemudian mereka berdua pun pingsan.
Matsu datang menggunakan perahu, menculik Yutaro dan meninggalkan surat beserta daun maple 5 ujung. Isi surat itu adalah meminta pemilik toko beras menyerahkan uang tebusan dan harus diantar oleh Aketsu jika ingin Yutaro selamat. Sementara itu di kedai, Yachi mengingat kembali mengenai Sainoshin. Dulu Sainoshin sempat menjadi target penculikannya. Namun si penculik malah menyadari fakta bahwa ibu angkat Sainoshin ingin dia mati. Alhasil kelompok penculik akan dibayar mahal jika mau membunuh Sainoshin. Ketua si penculik yang bernama Jin pun tidak tega, tetapi dia memang butuh uang. Dia bilang akan mengirimkan pedang dan darah Sainoshin ke ibu angkatnya. Setelah mendapatkan bayaran, Sainoshin akan dibebaskan. Kelompok penculik itu akan pergi meninggalkan Edo, dan mereka meminta Sainoshin untuk pergi kemanapun dia mau asal jangan kembali. Meski begitu, Sainoshin bilang akan kembali. Di rumahnya ada Yaichi yang akan melindunginya. Namun Jin bilang bahwa Yaichi adalah orang yang menemui mereka. Adegan kembali ke masa lalu ketika Yaichi dan Otake bertemu dengan Matsu pertama kalinya. Yaichi dan Matsu sedang berada di sebuah kamar ketika terjadi keributan di luar. Ternyata ada seorang pencuri yang dikejar polisi. Pencuri itu adalah Matsu. Tak sengaja Matsu masuk ke kamar Yaichi dan Otake. Dia bersimbah darah karena tangannya terluka. Yaichi pun meminta Matsu untuk bersembunyi di sebuah lemari. Otake bilang kalau mereka pasti dicurigai karena ada darah di sana. Yaichi kemudian meminta Otake untuk menikamnya menggunakan tusuk konde. Tak lama kemudian para polisi datang ke kamar itu dan menggeledah. Namun mereka melihat Yaichi dan Otake yang sedang bertengkar sampai membuat Yaichi terluka. Tak mau mencampuri urusan rumah tangga, para polisi pun pergi meninggalkan kamar itu. Setelahnya Yaichi meminta Otake mengobati Matsu. Kembali ke masa kini, Aketsu baru saja kembali setelah mengantarkan uang tebusan ke kelompok 5 daun. Dia pun diberi pesangon kepada pemilik toko beras dan Aketsu diberhentikan dari pekerjaannya. Aketsu pun bertemu dengan Yaichi. Malam itu Yaichi bilang kalau pemilik toko beras telah berdosa karena mempermainkan harga beras di pasar, sehingga harganya sangat tinggi. Setelah itu Aketsu pun kembali ke kedai Ume. Di sana dia bertanya kepada Ume kapan dia akan menjemput Yutaro dari rumah si kakek. Ume bilang akan melakukannya besok, dan Aketsu meminta agar diajak ke sana. Esoknya mereka berdua pun datang ke rumah si kakek. Ternyata Yutaro masih pingsan dan dijaga dengan baik. Yutaro tidak akan sadar mengenai penculikan tersebut. Setelahnya Aketsu bertanya kepada Ume tentang pekerjaan kelompok 5 daun. Menurut Ume dulu mereka memang melawan keluarga-keluarga penjahat. Namun sekarang Ume merasa bahwa Aketsu hanya mementingkan uang. Menurut Ume sekarang justru merekalah penjahat yang sebenarnya. Aketsu pulang ke tempat tinggalnya, dan tak lama kemudian Yaichi datang dan memberikan uang untuknya. Aketsu sebenarnya merasa tidak enak karena Yaichi memperlakukannya seperti anggota 5 daun. Namun Yaichi berkata bahwa Aketsu sudah membantu mereka. Yaichi bilang kalau mereka tidak akan beroperasi untuk sementara waktu. Beberapa malam kemudian, Yaichi mengajak Aketsu untuk menginap di kawasan rumah bordir. Dia menawari Aketsu untuk menjadi pengawal di sana agar Aketsu mendapatkan uang. Aketsu bersedia dan tinggal di salah satu kamar. Beberapa waktu kemudian Aketsu mendatangi kamar Yaichi. Aketsu bertanya sudah berapa lama Yaichi tinggal di sana. Namun Yaichi sendiri lupa sejak kapan dia mulai tinggal di sana. Yaichi kemudian bilang kalau Aketsu punya kepribadian yang mudah sekali ditipu perempuan. Aketsu adalah satu orang yang apa adanya dan mudah percaya. Yaichi memperingatkan agar Aketsu hati-hati saat tinggal di sana. Beberapa saat kemudian, Aketsu mengatakan apa yang sudah sejak lama ia inginkan. Menurutnya Yaichi adalah orang yang tak suka menunjukkan perasaannya. Tetapi dia ditanya tentang apa tujuannya. Tetapi jika ditanya tentang apa tujuannya, Yaichi akan menjawab tanpa ragu. Aketsu kemudian menebak bahwa sebenarnya Yaichi tidak peduli dengan uang. Obrolan itu pun berakhir karena seorang perempuan di sana datang dan bilang kalau kamar Aketsu sudah siap. Aketsu pun pergi meninggalkan kamar Yaichi. Esok harinya, Aketsu mendatangi Yaichi di kamarnya. Yaichi bilang kalau Otake sudah membayar biaya sewa tempat tinggalnya. Jadi apabila Aketsu dipecat dari rumah bordir, dia masih punya tempat tinggal. Yaichi juga bilang kalau Otake akan tinggal sementara waktu di tempat tinggal Aketsu. Aketsu pun mampir ke tempat tinggal lamanya dan bertemu dengan Otake yang sedang bermain dengan seekor kucing. Di sana Aketsu bertanya kenapa kelompok Yakichi diberi nama 5 daun. Otake berkata bahwa itu adalah usulnya. Nama untuk alasan lengkapnya Aketsu bisa bertanya langsung kepada Yaichi. Aketsu pun bertanya sudah berapa lama Otake kenal Yaichi. Otake pun menjawab sudah sangat lama. Dulu Yaichi pernah membantunya saat ada masalah. Di sisi lain Yaichi membayar uang sewa kamarnya untuk 6 bulan. Namun mami pemilik rumah bordil berkata bahwa uang yang diberikan melebihi sewa kamar untuk 6 bulan. Selain itu uang dari Yaichi beberapa waktu lalu juga masih ada. Yaichi tak peduli, kemudian meminta uang itu diberikan tusuk konde untuk para perempuan di sana atau semacamnya. Malam harinya, Yaichi bertemu dengan Aketsu di kamar. Dia pun bertanya tentang apa yang sudah sejak lama ia inginkan. Menurutnya Yaichi adalah orang yang menemui mereka. Di sisi lain, Yaichi membayar uang sewa kamarnya untuk 6 bulan. Namun mami pemilik rumah bordil berkata bahwa uang yang diberikan melebihi sewa kamar untuk 6 bulan. Selain itu uang dari Yaichi beberapa waktu lalu juga masih ada. Yaichi tak peduli, kemudian meminta uang itu diberikan tusuk konde untuk para perempuan di sana atau semacamnya. Malam harinya, Yaichi bertemu dengan Aketsu di kamar.
Aketsu bertanya kenapa nama kelompok Yaichi adalah 5 daun. Yaichi menjawab kalau itu adalah usul dari Otake dan alasannya sederhana, yaitu karena Otake menyukai daun maple. Tak lama kemudian Matsu muncul memberi laporan. Yaichi pun meminta Matsu untuk mampir sejenak dan menghangatkan diri. Yaichi pergi menyiapkan teh, sementara Matsu kemudian ngobrol dengan Aketsu. Menurut Matsu, Yaichi tak melakukan sesuatu tanpa alasan. Yaichi juga tak suka dengan perasaan, sehingga tak mau mencampuri perasaan orang lain. Dulu dia selalu seperti itu, namun sekarang mulai berubah. Aketsu kemudian bertanya apakah Matsu sudah lama mengenal Yaichi. Matsu hanya menjawab kalau Yaichi dulu pernah menolongnya. Saat Yaichi kembali membawakan teh, Matsu ternyata sudah pergi. Yaichi pun menuangkan teh untuk dinikmati bersama Aketsu. Sambil minum teh, Yaichi menebak kalau Aketsu sepertinya tertarik entah dengan kepribadiannya atau latar belakangnya. Aketsu pun menjawab dia tertarik dengan kepribadian Yaichi. Mendengarnya, Yaichi pun kemudian berharap agar mereka bisa berteman dengan lama. Tak lama kemudian Aketsu pun pergi untuk ronda di luar. Yaichi mengumpulkan Ome, Otake, dan Matsu. Dia pun menjelaskan rencananya untuk menculik putra majikan Kinu. Mereka akan menyekapnya di kedai Ume kemudian mengirimkan permintaan tebusan. Aksi pun dilancarkan dan mereka berhasil melakukan penculikan. Ume berkata kepada Yaichi dia tidak butuh uang. Dia ingin menghabisi orang itu dan mengirimnya ke rumah. Namun Yaichi bilang kalau transaksi sedang berlangsung. Yaichi bilang kalau mereka butuh uang itu untuk membeli obat tidur. Sebagai uang tutup mulut dibagikan untuk 4 dari mereka dan sisanya akan disumpalkan ke mulut orang itu saat dikirim ke rumah. Ume pun menyetujui hal itu. Esok harinya rencana itu sukses dilakukan. Yaichi dan yang lainnya berpesta di kedai Ume. Yaichi kemudian bilang ingin melakukan hal itu lagi, tetapi kali ini benar-benar demi uang. Otake dan Matsu langsung setuju, sementara Ume menolaknya. Adegan kembali ke masa kini. Yaichi sedang membahas penyakit Edo yang diderita Aketsu. Konon beberapa pelayan keluarga bangsawan yang berasal dari luar Edo juga mengalami hal yang sama. Biasanya mereka akan kembali ke kampung halaman untuk menyembuhkan diri. Pada kasus Aketsu, Yaichi mengirimnya ke rumah kakek tua yang ada di pinggir Edo. Beberapa waktu kemudian, Ome pergi menjenguk Aketsu di rumah si kakek tua. Di sana dia memasakkan kura-kura untuk Aketsu. Sambil memasak, Aketsu bertanya mengenai si kakek tua. Ome kemudian berkata kalau dulu kakek tua itu adalah salah satu ketua kelompok pencuri terkenal. Ome sendiri adalah mantan anak buah si kakek. Suatu ketika Ome jatuh cinta dengan perempuan yang sangat mirip dengan Otake. Mereka menikah dan memiliki anak yaitu Kinu. Namun saat Kinu masih kecil, istri Ome meninggal dunia karena sakit. Ome pun berniat keluar dari kelompok pencuri itu. Si kakek tua berbicara kepada para ketua lain sehingga Ome boleh keluar. Setelahnya Ome pergi ke Edo dan membangun sebuah kedai. Beberapa saat kemudian kakek tua kedatangan tamu bernama Senkichi. Ternyata Senkichi adalah kakek perguruan Ome di kelompok pencuri di masa lalunya. Senkichi menyapa Ome dan berterima kasih atas sesuatu. Dia pun bilang kapan-kapan akan mampir ke kedainya di Edo. Adegan kembali ke masa lalu. Ketika Ome menolak bergabung dengan kelompok Yaichi, Ome pergi menemui si kakek dan membahas mengenai Yaichi. Setelahnya Ome memberikan uang kepada si kakek sebagai bentuk balas budi. Namun si kakek menolak. Ome pun pergi meninggalkan rumah si kakek. Di perjalanan pulang dia berpapasan dengan Senkichi yang berjalan menuju rumah si kakek. Ome pun diam-diam mengikuti Senkichi. Di rumah si kakek, Senkichi mengatakan maksud kedatangannya. Dia ingin meminjam uang. Dia bercerita bahwa demi menikahi seorang pelacur yang terlilit hutang, dia terpaksa mencuri. Dia dan istrinya pergi ke Edo dan membangun kedai. Mereka pun hidup bahagia dan memiliki anak. Sampai suatu ketika seseorang datang dan memintanya bergabung dengan komplotan pencuri. Senkichi yang sudah merasa nyaman hidup damai pun menolak. Namun dia diancam jika menolak. Setelah itu Senkichi diberi pilihan untuk membayar kelompok pencuri jika ingin aman. Karena itulah Senkichi meminta bantuan kepada si kakek. Namun si kakek bilang kalau dia tidak punya uang. Selain itu apa yang terjadi pada Senkichi adalah kesalahannya sendiri. Setelahnya Senkichi pun meninggalkan rumah si kakek tua. Di perjalanan dia bertemu dengan Ome. Waktu itu Ome langsung memberikan uangnya kepada Senkichi. Tanpa banyak bicara, Ome meninggalkan Senkichi dan kembali ke rumah si kakek. Menurut si kakek, Senkichi tidak akan berhenti meminta uang. Karena itu Ome pun berniat membantunya dengan mengirimkan uang ke rumah si kakek agar Senkichi bisa mengambilnya. Si kakek bilang bahwa Senkichi tidak akan memikirkan tentang Ome atas semua jasanya. Tetapi Ome bersikeras ingin melakukannya. Sejak saat itu Ome pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok 5 daun. Suatu malam Ome mendatangi Yaichi dan memberinya peta menuju rumah si kakek tua yang ternyata bernama Shoji. Ome meminta Yaichi membakar dan membuang abunya jika dia sudah selesai melihat peta. Setelah itu Ome pun pergi meninggalkan Yaichi. Esok harinya Senkichi didatangi oleh Denshichi yang selama ini memerasnya.
Senkichi pun memberikan uang untuk Denshichi. Menurut Denshichi, ketua kelompok akan datang ke Edo beberapa hari lagi. Denshichi bilang dia akan memberikan pekerjaan untuk Senkichi. Namun Senkichi protes karena dia sudah membayar agar tidak terlibat urusan itu lagi. Denkichi pun mau tak mau dan mengancam akan menyebarkan aib Senkichi ke keluarganya jika menolak. Malam harinya, Senkichi datang ke kedai Ume. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi kepada Ume. Senkichi pun bertanya bagaimana cara mendapat uang. Tetapi Ume hanya tahu cara kotor, karena selama ini dia bekerja sama dengan para penculik yang merasa dirinya benar. Beberapa saat kemudian Senkichi pun pergi meninggalkan kedai Ume. Namun di perjalanan Senkichi dicegat oleh Denshichi. Dia ditanya apakah selama ini mendapatkan uang dari Ume. Senkichi pun membantahnya karena tak ingin Ume terlibat masalah itu. Namun karena didesak, Senkichi akhirnya bilang kalau dia mendapatkan uang dari kakek Shoji. Denshichi pun pergi mencari keberadaan kakek Shoji. Sepertinya Denshichi, Senkichi kembali di kedai Ume dan mengatakan bahwa dia sudah memberitahu lokasi kakek Shoji. Tak mau si kakek tua kena masalah, Ume pun bergegas melakukan perjalanan untuk menuju rumah si kakek tua. Sementara itu Otake sudah sampai di rumah si kakek tua untuk menjenguk Aketsu yang mulai membaik. Beberapa saat kemudian Denshichi sampai di sana dan meminta uang kepada si kakek. Namun kakek Shoji tidak sudi memberi uang kepada Denshichi. Karena itulah Denshichi langsung mengeluarkan pisaunya untuk mengancam. Saat itulah Aketsu bangkit dan mencoba melawan Denshichi. Tanpa katana, tangan Aketsu terluka karena serangan pisau Denshichi. Tak lama kemudian Otake datang dan memberikan katana kepada Aketsu. Dengan katana Aketsu siap untuk menunjukkan kehebatannya. Saat itulah Ume sampai di sana dan membuat Denshichi lengah. Aketsu langsung menyingkirkan pisau Denshichi, kemudian mengarahkan pedangnya ke leher Denshichi. Ume langsung mengangkat kerah Denshichi, sementara Aketsu langsung terduduk lemas karena kondisinya belum prima. Denshichi pun berdebat dengan Ume. Tak lama kemudian Senkichi pun muncul dari belakang dan menikam Denshichi. Pria itu pun ambruk bersibah darah dan mati. Setelahnya Senkichi bilang dia akan pergi dari Edo bersama istri dan anaknya. Kakek Shoji pun memberikan uang untuk digunakan sebagai bekal Senkichi. Sementara itu Ume akan mengurus mayat Denshichi. Esok harinya Yaiji akhirnya sampai ke rumah si kakek tua untuk menjenguk Aketsu. Saat itulah untuk pertama kalinya dia bertemu dengan kakek Shoji. Dan ternyata kakek Shoji mengenali Yaiji. Kakek Shoji dan Yaiji tidak berbicara terlalu lama. Aketsu datang dengan kondisi yang sudah membaik. Dia dan Yaiji pun pergi meninggalkan rumah kakek Shoji. Sebelum pergi si kakek bilang kepada Yaiji bahwa anggota Kaibakuro mungkin akan segera datang ke Edo. Dia memperingatkan Yaiji agar berhati-hati. Sepanjang perjalanan pulang, Aketsu bertanya bagaimana Yaiji kenal dengan si kakek. Dia juga bertanya mengenai orang-orang Kuhei Bakuro. Namun Yaiji akan membahas dia yang memberitahu Ume mengenai keadaan Aketsu yang memburuk. Kata Ume, Aketsu semakin parah sehingga harus pulang ke kampung halaman agar sembuh. Aketsu pun berkata kalau arah obrolan mereka sudah berubah. Yaiji kemudian berkata bahwa orang Kuhei Bakuro yang dibicarakan kakek Shoji adalah ketuanya yang dulu. Aketsu kemudian berkata bahwa pasti ada alasan kenapa Yaiji melakukan penculikan. Yaiji berkata bahwa dia yang saat ini merasa lebih damai daripada yang dulu. Beberapa waktu kemudian Aketsu sudah sampai di pusat kota Edo. Dia berjalan sambil menatap langit seperti biasa dan kembali menabrak para Ronin yang melintas. Mereka adalah Ronin yang dulu juga ditabrak Aketsu. Para Ronin itu kesal karena Aketsu tidak hati-hati. Mereka pun menantang Aketsu untuk beradu pedang. Namun Aketsu merasa itu bukan tempat yang tepat karena mereka sedang ada di keramaian. Sementara itu, Yagi ternyata sedang melintas dan melihat Aketsu yang dikerubungi oleh banyak orang. Beberapa saat kemudian Aketsu diberi pedang kayu dan ditantang berduel. Karena banyak yang menyaksikan, Aketsu pun gemetaran. Dia terbayang-bayang masa lalunya yang selalu direndahkan. Bahkan adik laki-lakinya sekalipun pernah merendahkan dirinya. Aketsu pun akhirnya pergi kabur dari keramaian dan bersembunyi di tempat yang sepi. Tak lama kemudian, Yagi datang menemuinya. Aketsu pun menjelaskan tentang kondisinya. Yagi bilang Aketsu mungkin bisa berlatih di sebuah dojo. Namun Aketsu menolak karena dojo pasti sangat ramai. Yagi pun bilang kalau dia punya dojo yang sepi dan Aketsu boleh berlatih di sana. Yagi dan Aketsu pun berjalan menuju sebuah kedai. Sepanjang perjalanan Yagi bertanya apakah Aketsu ingin menjadi samurai lagi. Aketsu pun membenarkannya, tetapi dia belum bisa mengatasi kepribadiannya itu. Aketsu berkata dia ingin seperti Yaiji yang selalu tenang dan tersenyum. Menurutnya dia iri dengan Yaiji karena bisa setenang itu. Esok harinya Aketsu berlatih di kawasan rumah bordil. Tak lama kemudian Yaiji datang dan ingin membantu Aketsu berlatih. Namun karena para perempuan di sana melihat, Aketsu pun menjadi gugup. Dia belum bisa mengatasi kepribadiannya yang selalu gugup itu. Mereka pun akhirnya batal berlatih. Siangnya Aketsu pergi ke rumah kakek Shoji untuk berterima kasih karena sudah merawatnya. Setelah itu Aketsu bertanya mengenai Yaiji. Si kakek bilang kalau dia dan Yaiji sudah kenal lama.
Tapi dia tidak bisa menjelaskan secara detail. Mereka pun membahas mengenai orang-orang Kihei Bakuro. Menurut kakek Shoji, dulu kelompok itu ditangkap dan dipenggal. Yaji adalah salah satu anggota yang bisa lolos dari pengadilan itu. Dia pergi ke Edo untuk membentuk kelompok 5 daun, serta memutus ikatan dengannya. Kakek Shoji meminta Aketsu untuk berhati-hati. Awalnya Aketsu mengira dia harus berhati-hati dengan kelompok Kihei Bakuro. Namun kakek Shoji bilang bahwa dia harus berhati-hati kepada Yaichi. Sore harinya Aketsu pergi menemui Yagi. Namun Yagi sedang izin ziarah dan tidak bisa membantu Aketsu berlatih. Mereka berdua pun kemudian pergi ke makam. Ternyata Yagi sering berziarah ke makam teman-temannya. Ada salah satu makam yang dia ziarahi karena orang yang meninggal itu tak punya kerabat sama sekali. Salah satu makam juga adalah milik temannya yang ceroboh. Menurut Yagi, nama temannya itu adalah Yaichi. Lalu adegan berganti ke Matsu yang pergi menemui kakek dari keluarga kaya itu, yaitu Tuan Kikuya. Di sana Matsu memberikan uang kepada Tuan Kikuya. Dia bilang bahwanya ada 2 orang yang dia kagumi, dan salah satunya adalah Tuan Kikuya. Setelah itu Matsu pun bertanya apakah si kakek memiliki masalah. Saat sedang bersantai di kedai Ume, mendadak Ume bilang ingin keluar dari kelompok. Matsu kemudian bilang berarti mereka tidak bisa lagi berkumpul di kedai itu. Dia pun pergi dan ingin ke tempat Yaichi. Setelah Matsu pergi, Kinu menyiapkan acar untuk diberikan kepada Matsu. Aketsu pun diminta untuk menyusul Matsu dan memberikan acar. Aketsu sampai di tempat Matsu setelah sempat tersasar. Dia memberikan acar itu kepada Matsu. Di kamar itu Aketsu melihat tusuk konde yang sangat indah. Ternyata Matsu menjual tusuk konde itu untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian adegan berganti ke Matsu yang menemui Tuan Kikuya dan memberinya uang. Di sana Matsu tahu kalau Tuan Kikuya sedang dalam masalah. Tuan Kikuya bilang kalau masalahnya tidak ada hubungannya dengan Matsu. Namun Matsu tetap ingin membantu. Tuan Kikuya pun berkata bahwa ada jimat penting miliknya yang dicuri. Dia menduga yang mencuri adalah salah satu dari lawan bisnisnya. Tak lama kemudian bahwanya Tuan Kikuya datang dan memberinya informasi. Menurutnya pelakunya adalah orang dari keluarga Otsuya. Matsu pun pergi melakukan misi untuk mengambil jimat dari tangan Otsuya. Suatu malam dia menyelinap ke dalam rumah Otsuya. Namun saat dia berniat mengambil jimat, beberapa pengawal menangkapnya. Beberapa waktu kemudian kelompok 5 daun menyadari kalau Matsu telah menghilang. Aketsu pun mencarinya kemana-mana. Dia kembali ke tempat tinggal Matsu dan melihat seorang anak kecil yang juga sedang mencari Matsu. Aketsu pun bertanya kepada anak kecil itu. Dari si bocil Aketsu tahu kalau Matsu sangat dekat dengan Tuan Kikuya. Aketsu pun kemudian pergi menemui Tuan Kikuya. Di kediaman rumah Tuan Kikuya, Aketsu mengetahui bahwa Matsu memiliki anak dan istri. Namun anak Matsu sakit sehingga Matsu meminjam uang ke Tuan Kikuya. Semenjak saat itu Matsu selalu setia kepada Tuan Kikuya. Aketsu juga diberitahu kalau kemungkinan Matsu sudah tertangkap orang-orang Otsuya karena ingin mengambil kembali jimat. Beberapa waktu kemudian, Aketsu sedang bersama dengan Yagi. Dia menceritakan masalahnya. Yagi pun menawar Aketsu sebuah cara. Aketsu pun dipekerjakan sebagai pengawal di keluarga Otsuya. Kemudian mencari temannya itu. Aketsu pun menyetujuinya. Dia pun pergi ke kedai Ume. Kemudian bilang akan menyelamatkan Matsu seorang diri. Dia berkata bahwa Yagi telah membantunya sehingga dia dipekerjakan sebagai pengawal. Ume khawatir karena mereka belum tahu siapa lagi yang sesungguhnya. Namun Aketsu tidak peduli, kemudian segera berlari meninggalkan kedai. Seperginya Aketsu, Ume kesal karena Yaichi tampak sangat tenang. Yaichi sendiri justru membalas kenapa Ume bisa khawatir dengan Aketsu yang tak pernah akrab dengannya. Ume berkata karena Aketsu adalah rekan mereka, Yaichi pun pergi setelah meminta Ume untuk mengurusi Aketsu. Sepertinya Yaichi, Ume pun merasa kalau dia memang tidak bisa keluar dari kelompok 5 daun. Malam harinya Matsu sedang disekap oleh beberapa orang. Ketika para penyekapnya pergi, Aketsu pun datang menemuinya. Dia bilang kalau dipekerjakan di rumah itu, dan diam-diam Aketsu mencari Matsu. Saat itu Matsu pun bilang kalau ada 2 orang yang ia hormati. Satu adalah Tuan Kikuya, kedua adalah Yaichi, dan sekarang karena ditolong Aketsu maka bertambah 1 lagi orang yang akan ia hormati. Aketsu membebaskan Matsu dan membawanya pergi. Matsu ingin mencari jimat Tuan Kikuya, tetapi tidak diperbolehkan oleh Aketsu. Dengan keadaan mereka sekarang, yang terpenting adalah kabur. Aketsu membawa Matsu ke kedai Ume. Kemudian dia kembali ke rumah kediaman Otsuya untuk mencari jimat. Namun ternyata rumah itu sudah dikepung aparat sehingga tidak bisa mendekat. Aketsu pun menemui Tuan Kikuya dan mengatakan apa yang terjadi. Mereka berdua pun pergi ke kedai Ume untuk menemui Matsu. Melihat Tuan Kikuya datang, Matsu langsung meminta maaf karena gagal mendapatkan jimat itu. Tuan Matsu pun tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka kemudian membahas kenapa ada aparat yang berkumpul di kediaman Otsuya.
Sementara itu, Yagi baru saja keluar dari kediaman Otsuya. Di tangannya dia menggenggam jimat yang dicari oleh Akitsu. Esoknya Yagi menemui Akitsu dan menyerahkan jimat itu kepadanya. Yagi tak bicara banyak dari mana ia mendapatkan jimat tersebut. Beberapa saat kemudian Akitsu menemui Matsu yang sudah mulai sembuh. Mereka berjalan-jalan dan membahas mengenai cara Matsu membayar Tuan Kikuya. Matsu berkata uang untuk membayar jasa Tuan Kikuya berasal dari jualan perhiasan. Sementara itu, uang kotor dari Yaichi dia gunakan untuk bersenang-senang atau bersedekah. Matsu bilang dia bergabung dengan Yaichi untuk membalas kebaikannya. Matsu pun menyerahkan sebuah tusuk konde cantik kepada Akitsu. Dia meminta Akitsu untuk memberikan tusuk konde itu kepada adik perempuan Akitsu di kampung. Sementara itu, Yaichi mendapatkan informasi mengenai siapa Yagi sebenarnya. Berdasarkan penyelidikan, ternyata Yagi adalah salah satu aparat yang berkuasa. Malam harinya, Yaichi ngobrol dengan Akitsu. Dia meminta agar menjauhi Yagi, karena Yagi adalah aparat. Akitsu tidak pandai berbohong, sehingga sangat berbahaya jika Yagi mendapatkan informasi mengenai aktivitas kelompok 5 daun. Beberapa hari kemudian, adik perempuan Akitsu yaitu Sachi datang ke Edo dari kampung. Dia menemui kakaknya di kedai Ume. Sachi bilang kalau Bunosuke melamarnya, namun Sachi tidak suka dengan Bunosuke, dan itulah alasan kenapa dia datang ke Edo. Akitsu bilang kalau datang ke Edo tidak akan menyelesaikan masalah. Karena dimarahi, Sachi pun pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian, Akitsu pulang ke kamar sewaannya yang sekarang ditinggali Otake, dan ternyata Sachi juga tinggal di sana. Saat itulah Akitsu memberinya tusuk konde cantik yang dia dapatkan dari Matsu kepada adiknya. Melihat tusuk konde yang cantik itu, Sachi pun sangat senang. Adegan berganti ke masa lalu. Seseorang yang entah siapa mendatangi kediaman Shoji. Orang itu berkata dulu dia adalah bawahan dari Yaichi dan sekarang ini ingin mencarinya. Namun Shoji berkata kalau Yaichi sudah meninggal beberapa waktu lalu. Seorang misterius bertanya di mana makam Shoji. Beberapa saat kemudian orang itu menyusul 2 orang lainnya. Salah satu dari orang itu yang ternyata adalah Jin bertanya kenapa matanya merah. Orang misterius itu menjawab kemudian melanjutkan perjalanan. Kembali ke masa kini, Akitsu mengajak Sachi jalan-jalan di kota. Suatu ketika mereka bertemu dengan Yagi. Akitsu pun bertingkah aneh, dan Yagi langsung paham kalau Akitsu diminta menjaga jarak. Yagi pun menawari Akitsu dan Sachi untuk mampir ke rumahnya yang sangat besar. Di sana Yagi berlatih pedang bersama Akitsu, namun Akitsu langsung kalah hanya dalam beberapa serangan. Akitsu sengaja tidak menunjukkan kekuatan aslinya karena Yaichi memintanya melakukan hal itu. Setelah itu Yagi menceritakan kisah masa lalunya semasa muda. Ia adalah orang yang bandel dan sering pulang larut malam. Ayahnya yang kesal tidak pernah mau membukakan pintu gerbang jika Yagi pulang malam. Suatu ketika Yagi pulang larut malam dan tidak diizinkan masuk, sehingga dia hujan-hujanan di luar. Saat itulah tetangganya yang bernama Yaichi menemuinya. Yaichi memanggil Yagi dengan sebutan Heiza. Mereka berdua pun pergi ke rumah kediaman Saigusa, tempat Yaichi bekerja. Sambil minum-minum mereka membahas mengenai Sainoshin. Tak lama kemudian Sainoshin datang dan berkenalan dengan Yagi. Karena Sainoshin hanya memiliki Yagi sebagai temannya, maka Yagi berkata mulai saat itu dia adalah teman Sainoshin juga. Yagi mengakhiri cerita masa lalunya. Setelah itu dia bertanya kepada Akitsu apakah Yaichi memiliki luka bakar di punggungnya atau tidak. Namun Akitsu tidak pernah tahu mengenai hal itu. Tak lama kemudian Akitsu dan Sachi pun pergi meninggalkan rumah Yagi. Di perjalanan Saichi bilang dia ingin pulang ke kampung halamannya. Dia meminta Akitsu menuliskan surat yang bilang kalau dia tidak mengizinkan adiknya menikah. Menurut Saichi, jika Akitsu menuliskan surat seperti itu, maka ada alasan untuk Saichi menolak lamaran itu. Sementara itu kakek Shoji kedatangan teman lamanya yang bernama Toku. Mereka membahas rumor mengenai salah satu dari orang Kihei Bakuro yang lolos dari pengadilan. Orang itu bernama Sainoshin dan memiliki luka bakar di punggungnya. Menurut rumor, Sainoshin adalah pengkhianat dari kelompok itu, sehingga bisa lolos dari pengadilan. Malam harinya, Akitsu mendatangi Yagi. Dia berkata bahwa Yaichi tidak memiliki luka bakar di punggungnya. Yagi berkata bahwa dia tidak meminta Akitsu memeriksanya. Namun Akitsu berkata bahwa dia ingin memastikan hal itu. Setelahnya mereka pun berpisah. Yagi sendiri tahu kalau Akitsu sedang berbohong. Dia pun kemudian yakin bahwa Yaichi adalah Sainoshin. Lalu adegan berganti ke masa lalu. Ketika Sainoshin sedang bersama dengan Yaichi, waktu itu mereka berdiri memandangi dedaunan pepohonan maple yang memerah. Yaichi berkata bahwa dedaunan maple sangat indah dan menawan. Dia meminta Sainoshin untuk percaya diri. Dia juga berkata bahwa luka bakar di punggung Sainoshin berbentuk seperti pohon maple tersebut. Kelompok 5 daun kembali beraksi. Mereka sudah menculik putra dari keluarga Kanao.
Menurut Yaichi itu akan menjadi tugas terakhir mereka, dan setelahnya kelompok 5 daun akan dibubarkan. Suatu malam Yaichi pergi bersama Akitsu untuk mendapatkan uang tebusan. Mereka bertemu dengan perwakilan keluarga Kano. Mereka pun diberikan uang, dan perwakilan keluarga Kano bilang bahwa orang yang diculik tak perlu dikembalikan. Ternyata orang yang diculik Yaichi adalah anak angkat dan keberadaannya tidak diinginkan. Yaichi pun kembali ke kedai Ume dan membahas situasi tersebut. Mereka ingin memberi obat bius lebih lama dan diam-diam mengembalikan orang yang mereka culik. Namun Yaichi malah membangunkan orang yang mereka culik. Yaichi bilang kalau keluarga Kano tidak menginginkannya. Bahkan Yaichi diberi uang untuk melenyapkannya. Setelah mengatakan hal itu, Yaichi pun pergi meninggalkan kedai. Akitsu mengikutinya dan merasa Yaichi melakukan penculikan demi penculikan karena uang, melainkan karena dia ingin menyaksikan peristiwa itu. Akitsu pun mengingat bahwa Yaichi pernah diculik semasa kecil. Esok harinya Ume dan Kinu pergi ke rumah kakek Shoji. Selama Kinu menyiapkan masakan, Ume berbincang dengan kakek Shoji. Ternyata Yaichi meminta sandera mereka dilepaskan di hutan. Apa yang terjadi setelah dilepas di hutan? Semua itu bukan masalah kelompok 5 daun lagi. Semua itu bukanlah masalah bagi kelompok 5 daun. Menurut Ume, Yaichi semakin sulit dimengerti akhir-akhir ini. Ume juga bilang bahwa 5 daun akan bubar tak lama lagi. Tak lama kemudian Kinu sudah selesai memasak. Dan ternyata saat itu ada seorang laki-laki yang bekerja di kediaman kakek Shoji. Laki-laki itu tidak lain adalah Jin, orang yang dulu menculik Saenoshin. Suatu malam, Akitsu pergi mengikuti Yaichi yang pergi menuju ke suatu tempat. Akitsu bertanya Yaichi mau pergi kemana, dan Yaichi menjawab ingin bertemu keluarga Kano dan memastikan sesuatu. Tak lama kemudian Jin muncul di belakang mereka. Yaichi mengeluarkan pisau, namun Jin menepisnya dengan mudah. Akitsu pun bersiap melindungi Yaichi. Jin meminta Akitsu menyingkir, namun Akitsu berkata dia sudah berjanji akan melindungi Yaichi. Jin pun sadar kalau Akitsu tidak tahu siapa Yaichi sebenarnya. Dia akan memberikan perhitungan sebagai anggota terakhir kelompok Bakuro. Siang harinya Akitsu membagikan kisahnya kepada Yaichi. Dia berkata bahwa yang menjadi ketua keluarga adalah adik laki-lakinya. Karena ingin berubah, Akitsu pun pergi menuju Edo. Setelahnya Akitsu bertanya, apa arti 5 daun bagi Yaichi? Akitsu pun menduga kalau Yaichi masih hidup di masa lalu. Yaichi marah dan membanting makanan di depannya. Akitsu bilang ingin berbicara mengenai dirinya dulu sebelum pergi ke rumah kakek Shoji. Dia ingin mencari tahu lebih banyak mengenai Yaichi. Dan jika Yaichi tak mau memberitahukannya, maka Akitsu akan bertanya kepada kakek Shoji. Yaichi pun berjalan meninggalkan Akitsu. Tapi sebelum pergi, Akitsu berkata kalau ada hal lain yang ingin dibagi dengannya. Hal itu adalah lokasi makam Yaichi. Beberapa waktu kemudian Akitsu pergi menemui kakek Shoji. Di sana kakek Shoji menceritakan tentang pertemuannya dengan Yaichi. Dulu kakek Shoji adalah ketua dari sebuah kelompok pencuri bernama Ishii. Dia pernah dicegat beberapa orang dari kelompok Bakuro. Shoji pun terluka karena serangan itu. Sampai akhirnya Shoji memberitahu identitasnya yang ternyata adalah ketua kelompok Ishii. Shoji pun menemui ketua kelompok Bakuro yaitu Kie. Mengetahui masalah tersebut, Kie berjanji akan memberi pelajaran anak buahnya. Saat itulah Jin datang dan meminta maaf. Dia ingin melindungi Ryu yang merupakan pelaku pencegatan Shoji. Kie akhirnya memutuskan agar Ryu dihukum. Bahwa jari tangan Ryu harus dipotong satu sebagai pelajaran. Ryu pun dipanggil untuk mendapatkan hukuman. Orang yang akan memberi hukuman adalah Saenoshin yang merupakan anggota termuda. Saenoshin pun kemudian datang dan mengambil pedangnya. Tetapi bukannya memotong jari Ryu, tetapi dia malah memenggal kepalanya tanpa ampun. Setelah mendengar cerita itu, Akitsu pun pamit dan pergi meninggalkan rumah kakek Shoji. Yaichi bermabuk-mabukan di kedai Ume. Setelahnya dia berniat untuk pergi. Namun dia bertemu dengan Yagi di luar. Dan Yagi mengajaknya minum-minum. Meski sudah mabuk, Yaichi tetap meladeni Yagi minum-minum. Waktu itu Yagi bercerita kalau dia punya teman yang bernama Yaichi di masa lalu. Yaichi bekerja di keluarga Saigusa yang tidak punya anak kandung. Keluarga itu mengadopsi anak bernama Saenoshin. Yaichi sangat dekat dengan Saenoshin. Yagi juga berharap dia bisa minum sake bersama Saenoshin jika anak itu sudah dewasa. Namun menurut Yagi, Saenoshin meninggal karena wabah. Tak lama kemudian, Yaichi juga mati karena tercebur ke dalam sumur. Tetapi menurut Yagi, Saenoshin tidak akan mati karena wabah. Nyonya keluarga Saigusa hamil dan mereka memiliki anak kandung. Saenoshin pun disingkirkan. Karena Yaichi mengetahui hal itu, maka dia juga disingkirkan. Itulah yang dipercaya Yagi. Menurut Yagi, anak kandung keluarga Saigusa itu akhirnya meninggal dunia. Keluarga Saigusa pun akhirnya hancur karena ditimpa kemalangan bertubi-tubi. Melakukan penyelidikan mengenai masalah itu pun akan sia-sia. Saat Yagi menceritakan hal itu, Yaichi mengingat masa lalunya saat diculik.
この門明しは Jin penculiknya berkata kalau dia tidak diinginkan keluarga Saigusa dan malah ingin dibunuh. Jin juga berkata bahwa Yachi adalah orang yang melakukan penculikan. Yachi pun pergi meninggalkan Yagi untuk kembali ke tempat tinggalnya. Di perjalanan Yachi berhenti di sebuah jembatan dan memandangi kota Edo di malam hari. Saat itulah Jin datang dan menyapanya. Mereka berdua pun berjalan bersama menyusuri jalanan Edo di malam hari. Di perjalanan itu Jin akhirnya mengatakan apa yang selama ini ia sembunyikan. Dia bilang bahwa Yaichin bukanlah orang yang merencanakan penculikan Sainosin. Malahan Jin sendiri baru pertama kali mendengar nama Yaichi saat Sainosin menyebut namanya. Mendengar itu Yaichi mengambil pisaunya kemudian berlari ke arah Jin. Dia langsung menikam Jin karena telah membohonginya selama ini. Jin berkata bahwa jika tidak membohongi Sainosin sudah bisa dipastikan Sainosin akan terbunuh. Jin pun jatuh ke sungai setelah ditikam oleh Yaichi. Salju mulai turun dengan deras malam itu. Yaichi baru saja mengetahui kebenaran akan masa lalunya. Kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan menuju makam Yaichi. Di sana dia meringkuk semalaman sampai pagi tiba. Di pagi akhirnya Aketsu datang ke sana dan menemui Yaichi. Melihat Aketsu datang, Yaichi pun langsung menangis di pangkuan Aketsu. Ketika akhirnya salju mereda, Yaichi pun pergi dan meninggalkan lokasi makam. Aketsu pun kemudian kembali ke kedai Ume. Namun di sana tak ada Yaichi. Tak lama kemudian, Matsu datang dan berkata bahwa Yaichi akan melakukan aksi lagi di awal tahun depan. Matsu pun bertanya apakah mereka akan membantu Yaichi atau tidak. Saat itulah Aketsu bertanya di mana Yaichi. Matsu memberitahunya dan Aketsu pun langsung berlari meninggalkan kedai Ume. Sementara itu Yaichi duduk seorang diri di kawasan kuil. Beberapa saat kemudian Aketsu datang ke sana sambil membawa kue bola. Dia berkata kue bola akan sangat enak apalagi jika perut sedang lapar. Yaichi pun tersenyum dan memakan kue bola yang dibawa Aketsu tersebut. Sedikit kita masuk ke kesimpulannya. Satu hal yang pasti, animasi dari anime House of Five Leaves ini unik banget dan gak kayak kebanyakan anime pada umumnya. Gayanya benar-benar menyerupai lukisan Jepang zaman dulu. Selain itu penggambaran Jepang pada masa Edo juga sangat pas dan enggak berlebihan. Beberapa orang pasti gak akan suka anime dengan gaya animasi dari House of Five Leaves ini. Namun Mimin sendiri menyukainya karena sangat unik. Selain itu cerita demi cerita yang disajikan setiap episode juga oke banget. Kita diperkenalkan dengan Yaichi yang memiliki masa lalu penuh misteri. Kehadiran Aketsu si rodong culun tapi jujur membuat karakter Yaichi perlahan-lahan terbuka dan mau menerima masa lalunya lagi. Awalnya Mimin beneran gak nyangka kalau Yaichi adalah Sainosin. Mimin mengiranya Yaichi yang bersama dengan Sainosin. Mimin kira Yaichi yang bersama dengan Sainosin adalah orang yang sama dengan Yaichi yang membentuk kelompok 5 daun. Namun seiring berjalannya cerita semua misteri terungkap. Anime ini pun selesai dengan cara yang paling bikin Mimin senang, yaitu enggak gantung. Nah, karena udah kelar ceritanya, maka Mimin sudahi dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia nemenin Mimin dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum, dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.